Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengikuti pengajian rutin kajian hukum Islam atau kajian fikih yang kita laksanakan setiap hari Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan kita bersama untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam, sehingga ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita, yang menjadi suri tauladan bagi kita dan seluruh umatnya, dan yang sekaligus kita harapkan syafaatnya utamanya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Silahkan diniatkan untuk apa saja selama niat sampean semuanya ini adalah untuk kebaikan. Maka dengan membaca surat Al-Fatihah ini, insya Allah hajat-hajat kita yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung saya ingat bahwa kita sekarang ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Malam hari ini sudah masuk tanggal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, tanggal 7. Jadi sekarang sudah hari Kamis kalau dalam kalender Komariah. Sekarang sudah tanggal 7 bulan Sya'ban. Berarti sudah masuk hari ke-7 ini, sudah seperempat hari bulan Sya'ban ini sudah kita lewati, sudah kita lalui. Kita masih ingat ketika memasuki bulan Rajab, doa yang dibaca oleh Rasulullah adalah meminta keberkahan bulan Rajab, juga meminta keberkahan bulan Sya'ban, dan minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang diminta oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab dan memasuki bulan Sya'ban ini adalah keberkahan. Beliau tidak meminta harta yang banyak, beliau tidak meminta jabatan yang tinggi. Yang diminta oleh beliau adalah keberkahan. Keberkahan ini adalah ziyadatul khair. Jadi barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dalam keadaan apapun, misalnya kita diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah, berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat rizki yang melimpah, dan nikmat-nikmat yang lain, maka jika nikmat-nikmat ini dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka nikmat-nikmat itu merupakan nikmat yang barokah.
Begitu juga sebaliknya, ketika kita masih sedang diuji oleh Allah, bisa jadi kondisi kita, kesehatan kita menurun, bisa jadi juga rezeki kita belum dilapangkan oleh Allah. Tetapi dalam keadaan seperti itu kita masih ingat kepada Allah, bahkan tidak mengurangi kualitas ibadah kita kepada Allah, bahkan kita berusaha untuk menerima itu dengan sabar, maka itu juga merupakan ujian yang membawa berkah. Jadi ujian yang membawa berkah, karena ketika sedang diuji itu kita masih mampu mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, bahkan mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Itulah berkah, dan itu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban ini penting, sebab setelah bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu kita memasuki bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada 12 itu, yaitu bulan Ramadan. Maka jika dalam bulan Rajab itu kita diberikan keberkahan oleh Allah, dilanjutkan dalam bulan Sya'ban kita diberikan keberkahan oleh Allah, maka dalam bulan Ramadan harapannya adalah keberkahan ini dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan, sehingga pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, penuh dengan berbagai keistimewaan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat kita raih sebanyak-banyaknya. Makanya Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Rajabu syahru zar'in. Rajab ini adalah bulan menanam. Wa Sya'banu syahru sakyin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan menyirami tanaman itu agar tidak mati. Wa Ramadan syahru hasadin. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi bulan Ramadan itu penuh dengan pahala-pahala yang melimpah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita umat Islam ini untuk memanen pahala-pahala yang besar itu. Tetapi kata Abu Bakar Al-Balkhi, orang memanen itu perlu menanam dulu. Menanamnya ini bukan di bulan Ramadan, tapi menanamnya ini sejak bulan Rajab. Bulan Sya'ban ini kemudian digunakan untuk merawat tanaman itu sebaik-baiknya, sehingga pada bulan Ramadan betul-betul bisa memanen dari tanaman yang kita tanam dan kita rawat itu. Tanaman yang dimaksudkan itu adalah tanaman kebaikan, tanaman amal soleh. Itu yang dimaksudkan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid bin Al-Haris. Zaid bin Haris ini adalah putra angkatnya Rasulullah. Beliau yang ditunjuk menjadi sekretarisnya Rasulullah untuk menuliskan wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Dan Zaid bin Haritha ini punya putra namanya Usamah. Tentu Usamah ini juga dekat dengan Rasulullah, mengetahui kebiasaan Rasulullah. Salah satunya kebiasaan Rasulullah ketika memasuki bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Usamah bin Zaid, bukan Usamah bin Laden loh ya. Ini Usamah bin
bin Zaid ya. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas suhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah bulan Sya'ban itu mengistimewakan untuk banyak berpuasa dan melebihi puasa-puasa yang beliau jalankan di luar bulan Sya'ban, kecuali bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Maka apa jawab Rasulullah? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Usama, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak manusia yang lupa, yang lalai. Baina Rajabin wa Ramadhana, karena bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang mengingatnya itu kemuliaan bulan Rajab, karena di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang selalu diperingati oleh umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa yang luar biasa, tetapi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga ada perintah, kewajiban ibadah yang merupakan tiang daripada agama, yaitu ibadah sholat. Maka tidak heran jika kemudian umat Islam ini memuliakan bulan Rajab. Di samping bulan Rajab itu juga merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran, min ashhuril hurum. Maka tidak heran, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tidak ada orang yang tidak mengetahui keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Hampir semua umat Islam yang memahami agamanya faham, tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Nah, bulan Rajab, bulan Sya'ban ini terletak di antara 2 bulan yang mulia. Ini yang banyak dilupakan oleh manusia, yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ini Rasulullah yang mengatakan itu. Jadi oleh karena itulah Rasulullah mengingatkan kepada umatnya bahwa bulan Sya'ban itu juga tidak kalah mulia. Alasan yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini hadisnya, sebagian ulama berpendapat hadisnya ini hadis sahih, walaupun sebagian yang lain mengatakan ini hadis dhaif atau hadis lemah. Tapi hadisnya ini meskipun ada yang menilai lemah, tapi ada yang menilai sahih. Ini berarti derajatnya lebih tinggi daripada hadis dhaif yang dinilai oleh seluruh ulama-ulama hadis. Maka kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini juga bulan di mana semua amal-amal manusia ini dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Amal-amal kita ini bulan Sya'ban ini dilaporkan kepada Allah. Hati-hati, jangan mudah berbuat dosa, berbuat kesalahan dalam bulan Sya'ban ini, karena dalam bulan inilah amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Alangkah, kata Rasulullah, alangkah senangnya
fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Alangkah senangnya saya ketika amal saya ini dilaporkan kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Orang itu kalau dilaporkan, sampean misalnya sebagai santri, sampean dilaporkan kepada pengasuh pondok pesantren sampean atau kepada donatur sampean, sidak misalnya, kemudian sampean dalam keadaan misalnya sedang berpuasa, sampean sedang dalam keadaan membaca Al-Quran, sampean dalam keadaan sedang melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kira-kira pengasuh pondok pesantren sampean, kiai sampean, atau donatur sampean yang ketika sedang melihat laporan-laporan sampean ini, sampean dalam keadaan mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, kira-kira seneng apa ndak seneng kira-kira? Senang. Pasti senang. Karena senang bisa jadi nilai donasinya ditambah. Ya Allah, santri-santri ini baik-baik semuanya ya. Ya, kan gitu. Kalau besok tolong makannya dikasih lauk ayam, besok tolong makannya dikasih lauk telur, besok tolong ayam geprek misalnya, pasti akan begitu. Jadi karena melihat kondisi kita yang dalam keadaan melakukan perbuatan yang baik, yang diridhoi, yang disukai oleh pengasuh kita, oleh donatur kita, pasti akan begitu. Coba kalau kita sedang dilaporkan tapi kita ini justru sebaliknya misalnya, justru sebaliknya, laporannya jelek-jelek semuanya. Pak Yai, ini santri-santri panjenengan ini hampir tidak ada yang istiqomah murojaah Al-Qur'annya. Ayo coba gimana? Di samping itu, kalau bangun pagi untuk sholat jamaah subuh ini, Masya Allah Kiai, susah dibangunkan. Bahkan sebagian besar ini tidak ada yang bangun sholat jamaah sholat subuh. Yang dilaporkan jelek-jelek semuanya. Bahkan sampai kemudian didatangi ternyata benar. Kira-kira bagaimana sikap kiainya, sikap orang yang memberikan donatur kepada sampean itu? Marah pasti. Sampean di sini mondok gratis, makan gratis. Kenapa sampean tidak istiqomah membaca Al-Qur'an? Kenapa sampean tidak istiqomah menghafalkan Al-Qur'an sampean? Pasti akan begitu. Tolong besok makannya dikurangi dari 3 kali menjadi 2 kali, kan begitu. Dihukum sampean, dikasih sanksi sampean. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amal manusia ke hadirat Allah Tuhan semesta alam. Maka saya senang jika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kenapa dalam bulan Sya'ban ini kita perlu banyak melakukan amal soleh? Karena persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau sampean terbiasa dengan melakukan amal soleh ketika bulan Ramadan, pasti sampean tidak akan berat. Mulai sekarang belajar bangun malam, jam 3 sudah bangun. Mulai sekarang. Kalau nggak bisa jam 3 ya jam setengah 4. Kalau lebih dari jam setengah 4 jangan, karena subuh itu jam 4, sekarang jam 4:19. Kalau jam setengah 4 belum bisa bangun, nanti pada waktu bulan Ramadan bangun untuk sahur pun juga akan berat. Bahkan kadang-kadang anak-anak muda, santri-santri di rumah itu juga begitu, sama. Karena tidak dibiasakan dalam bulan Sya'ban untuk bangun lebih awal. Bulan Ramadan dibangunkan untuk sahur itu loh, mereka masih tidak mau bangun.
Akhirnya paginya merasa menyesal. Kenapa tadi malam saya nggak bangun? Kenapa tidak ada yang membangunkan saya? Padahal sudah berkali-kali dibangunkan. Kenapa memangnya kamu? Saya sekarang sudah lapar, baru jam 7 sudah lapar. Coba akhirnya puasanya ini nggak kuat melakukan apa-apa, tidur saja. Dan kemudian dia berdalil, karena santri dalilnya naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Dalil ini yang digunakan untuk membenarkan santri ini tidur terus selama berpuasa. Jam 7 akhirnya tidur, ya, bangun hanya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tidur lagi sampai asar. Asar baru kemudian dia tidak tidur karena dia menunggu buka puasa, takut ketinggalan buka puasanya. Nah kalau begini puasanya kan hanya sama dengan puasa asar sampai maghrib saja, hanya berapa jam, ya. Nah ini akan mengurangi nilai puasa. Puasa tidak boleh menjadi alasan untuk tidak beraktivitas, ya. Oleh karena itu harus dimulai dari bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya puasa yang kita latih dalam bulan Sya'ban ini, tapi semua amal kebaikan itu kita latih mulai dari bulan Rajab kemarin, dan kita lanjutkan, kita tingkatkan dalam bulan Sya'ban ini. Baca Al-Qur'annya ini juga mulai ditingkatkan, sehingga pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran yang banyak. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di situ ada nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang nilai kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Coba bulan Ramadan istimewanya seperti ini. Kalau kita tidak menyiapkan sebelumnya, maka kita tidak akan bisa memanen keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Sedekah, mulai kita biasakan sedekah. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan rizki lebih oleh Allah, dan dia bisa menyisihkan kelebihan rizkinya ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pada waktu bulan Ramadan, karena kita sudah terbiasa menyisihkan rezeki kita, maka sangat mudah untuk misalnya sekedar menyiapkan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah, ini AFKO Mas Arief, ya, bulan puasa kemarin sudah memberikan buka puasa, ya. Jadi bukan hanya takjil, tapi buka puasa untuk beberapa pesantren, termasuk pesantren yang ada di rumah Al-Hashim. Dan tidak hanya santri yang merasakan buka puasa itu, karena di Pondok Al-Hashim juga mengadakan pengajian rutin menjelang buka puasa, dimulai jam 4:30, dan itu kemudian buka puasa bersama yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Barokah Mas Arief. Kata Rasulullah, manfaat toroso iman. Ini hadisnya dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bukan Zaid bin Harisa tadi, tapi Zaid bin Khalid al-Juhani. Riwayat hadisnya dari Imam At-Tirmidzi, dan riwayat Ahmad disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadisnya dawuhnya Rasulullah, man fattara shaiman falahu mislu ajri as-shaim, mislu ajri shaim. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa,
maka orang yang memberi buka puasa itu akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi buka puasa tadi. Kalau dia memberi buka orang puasa 1, maka dia mendapatkan pahala puasa 1. Kalau dia memberi buka puasa 10 orang, maka orang ini mendapatkan pahala puasa dari 10 orang itu. Kalau dia memberi buka puasa kepada 100 orang, maka dia mendapatkan pahala puasa 100 orang itu. Tapi pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan buka itu min ghairi ayyang kuso minasoimi syai'an, tanpa mengurangi pahala dari orang yang diberi buka puasa itu sedikit pun. Jadi jangan merasa kalau saya diberi buka puasa kemudian orang yang memberi dapat pahala puasa, jangan-jangan itu pahala saya dikurangi. Ndak usah khawatir. Kalau sampean santri-santri setiap hari diberikan buka puasa, maka pahala sampean yang diberi buka puasa itu tidak akan dikurangi sedikit pun. Min ghairi ayyang kuso min ajri shaimi syai'an. Tidak akan dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Berarti orang yang memberi buka puasa itu mendapatkan pahala sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya selama di Al-Azhar dulu di Mesir 4 tahun, itu saat itu ya tahun 92 sampai tahun 96, itu saya menemukan tradisi yang di sini masih belum sebanyak yang di sana. Tapi alhamdulillah sekarang di sini sudah mulai banyak orang-orang kaya yang kemudian juga menyiapkan memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau di Al-Azhar itu sudah sejak tahun 90-an, dan menu buka puasanya sangat istimewa. Jadi bukan makanan biasa tapi makanan yang istimewa. Makanya kalau bulan puasa di sana, bagi mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana itu merupakan bulan betul-betul berkah. Yang di luar bulan Ramadan itu masak-masak sendiri. Ya, lauknya kadang-kadang telur 1 didadar untuk 2 orang. Tapi ketika bulan puasa ndak usah masak. Menu yang disediakan oleh orang-orang kaya di sana ini sangat istimewa, bahkan melebihi menu yang biasa kita makan sehari-hari itu. Jadi bulan puasa sudah hari raya bagi mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Masya Allah. Tapi di sini alhamdulillah ya mulai beberapa tahun terakhir itu sudah ada tradisi menyiapkan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa yang disiapkan oleh orang-orang yang kaya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita membiasakan melatih diri kita untuk istiqomah dalam melaksanakan amal kebaikan, amal soleh sejak bulan Sya'ban ini, agar pada bulan Ramadan yang akan datang mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga pada bulan Ramadan itu betul-betul kita dapat memanen pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu ya untuk nisfu Sya'ban. Insya Allah malam Jumat ini, minggu depan malam Jumat itu nisfu Sya'ban. Jadi silahkan pada malam nisfu Sya'ban itu malam Jumat, bukan besok lusa loh ya, tapi malam Jumat minggu depan. Jadi setelah saya ngaji nanti itu akan saya sampaikan hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban. Jadi ada banyak hadis, meskipun sebagian itu hadis lemah, tetapi ada sebagian yang hadisnya ini hadis sahih yang nanti dapat kita jadikan pedoman untuk kita mengamalkan amalan-amalan yang baik pada malam nisfu Sya'ban. Kita tambahkan materi tentang sholat Jumat. Anak-anak sekalian, sampean sering mendengar keterangan ketika imam atau khotib sedang menyampaikan khutbah, jangan sekali-kali berbicara
Jangan sekali-kali berbicara. Kenapa tidak boleh berbicara? Karena akan dapat menghilangkan pahala sholat Jumatnya. Maka disebutkan di dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram yang sampean bawa itu, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamasalil khimari yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat pada saat imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab suci, tetapi dia tidak mengerti apa yang ada di dalam kitab suci itu. Jadi ini gambaran perumpamaan dari Rasulullah bagi orang-orang yang berbicara pada saat khutbah disampaikan oleh khatib dalam sholat Jumat. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab suci. Wong keledai kok bawa kitab suci? Ya hanya membawa, tapi dia tidak mengerti apa-apa yang ada di dalam kitab suci itu. Walladzi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'atun. Dan orang yang berkata ansit itu maknanya diamlah. Ada teman kita yang berbicara, kemudian kita mengatakan, hei diam, hei jangan berbicara. Kata Rasulullah, kita mengatakan jangan berbicara itu kan berarti kita bersuara, kita berbicara. Kata Rasulullah, laisat lahu jum'atun, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Insyaallah. Maka ketika sedang khutbah itu harus betul-betul didengarkan. Jangan berbicara sendiri. Tapi jangan kemudian menjadi alasan kalau berbicara dapat membatalkan pahala sholat Jumat, akhirnya kemudian dipakai untuk tidur. Ya daripada berbicara lebih baik tidur. Ya lebih baiknya ya lebih baik mendengarkan. Jadi rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an. Ini yang dibaca oleh Bilal sebelum sholat Jumat. Idza qulta li sahibika ansid yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan lebih baik. Bilal itu membaca hadis ini kalau diterjemahkan itu lebih baik, karena tidak semua orang paham, atau paling tidak diterangkan lah. Seperti sekarang ini saya terangkan bahwa yang dibaca oleh Bilal itu adalah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kepada para jamaah sholat Jumat agar ketika khutbah dibacakan oleh khatib itu tidak ada yang berbicara. Idza qulta li sahibika ansit, jika kamu berkata kepada temanmu ansit, hei diamlah, yaumal jum'ati pada waktu hari Jumat, wal imamu yahtubu sedangkan imam dalam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka kamu sungguh telah melakukan hal yang sia-sia. Halo, itu mengatakan hei diamlah, itu kan sebenarnya tujuannya baik. Apalagi berbicara ngalor ngidul yang gak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Khatib sedang berkhutbah, yang di luar omong-omongan sendiri. Kalau tidak omong-omongan, bawa
HP chattingan dengan temannya, sama saja. Khotib sedang berkhutbah malah asik main HP sekarang kan begitu, ya. Jadi idza qulta li sahibika itu tidak hanya berucap dengan kata-kata, tetapi dengan tulisan itu juga sama saja. Maka hal itu dapat mengurangi, bukan hanya dapat mengurangi, tetapi dapat menghapuskan pahala sholat Jumat. Makanya jangan sampai pada saat sholat Jumat itu ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, ini ada yang berbicara sendiri. Hadis yang lain, an Jabirin radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktub. Faqala shallaita qala la. Qala kum fasolli rak'ataini. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah ketika beliau sedang berkhutbah, itu ada orang laki-laki yang datang masuk ke masjid, kemudian ketika masuk itu dia langsung duduk. Ditegur oleh Rasulullah, hal sholaita. Khotib sedang berkhutbah itu kemudian bertanya kepada makmum, itu boleh. Dan makmum menjawab pertanyaan imam itu juga boleh. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang khutbah, tahu ada salah satu sahabatnya yang masuk masjid, kemudian langsung duduk. Ditanya, hal sholaita, hai fulan, sudahkah sampean sholat? Maka orang ini menjawab, lah, belum wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kum fasolli rak'ataini. Kalau begitu berdirilah kamu dan sholatlah kamu 2 rakaat. 2 rakaat ini adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat untuk menghormati masjid. Jadi sholat untuk menghormati masjid. Salam kita kepada Allah ketika masuk masjid. Masjid itu adalah rumah Allah, adalah dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram, ini khusus di Masjidil Haram di Mekah, itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Yang mau umroh di Masjidil Haram itu sunnahnya bukan sholat tahiyatul masjid, tapi sunnahnya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai ganti dari sholat tahiyatul masjid. Loh, tawaf itu kan kalau misalnya umroh atau kalau misalnya haji, ada tawaf untuk umroh, ada tawaf untuk haji, dan ada tawaf sebagai ganti dari sholat tahiyatul masjid. Itu biar paham, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Jadi terkait dengan bulan Sya'ban, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat, terutama terkait dengan ketika khutbah ini sedang dibacakan oleh khotib, sehingga kita yang setiap minggu, ya, atau setiap hari Jumat itu mengikuti sholat Jumat, terutama orang laki-laki atau orang perempuan yang ingin sholat Jumat bersama dengan orang laki-laki, ini pahala sholat Jumat itu tidak hilang karena kita melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan keutamaan atau pahala sholat Jumat itu. Salah satunya adalah dengan berbicara sendiri. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.